Kalau saya tanya begini Bang Hendy lebih nyaman bela negara apa bela agama? Ayo. Teman-teman dari kasus lain agak segan pada kita gitu. Itu. Tetap saya jualan martabak. Kalau ingin merekrut jaringan untuk kelompok teroris tuh paling enak di dalam lapas ya. Dalam lapas. Sampai keluar tuh udah jadi ya. Udah jadi. Dan itu terbukti. Iya. Dan sekarang udah clear Bang Hendy sudah berubah. Yes. Berubahnya itu jadi apa nih? Kalau saya gimana ya? Lebih kepada yang mengklaim gitu Hizbut Tahrir Indonesia. Ini bukan podcast katanya, tapi dari sudut pandang pelakunya. Bang Hendy, itu tidak sederhana ya untuk kemudian terlibat dalam jaringan teroris. Jadi ada tahapan-tahapannya. Buku apa yang biasa dikonsumsi waktu kemudian selain tadi nonton pembantaian Muslim di Palestina misalkan, apalagi yang bikin tergerak selain itu? Saya kalau buku ya, dulu pernah ada Master Plan Al-Qaeda. Master Plan Al-Qaeda itu sebelum ketangkep baca itu ya? Baca itu pun karena ditawarin sama Pepi, ini buku baca. Saya baca. Nggak terlalu banyak saya mengkonsumsi bacaan juga waktu sebelum masuk tuh. Malah saya banyak dapat pemahaman itu di dalam setelah bertemu dengan lintas pemahaman tentang ideologi kekerasan itu yang itu di dalam justru ya. Ya artinya lebih mendalami soal togut itu apa, terus gimana khilafah itu apa, itu di dalam. Kita kan waktu itu ketemu dengan orang-orang lintas jaringan. Mereka ada yang jaringan Aceh, ada yang lulusan Afgan, lulusan Filipina. Ketemu di situ ya. Ketemu di sana ya. Banyak orang bilang penjara sebenarnya sekolah. Sekolah. Artinya di dalam itu kita sekolah dan belajar lagi memang seperti itu. Nah itu kemudian bisa lepas dari itu renungannya gimana Bang? Bukan renungan ya, saya melihat kenyataan. Ternyata saya dikucilkan saat adanya ISIS itu. Oh ya di pas itu jadi waktu ditangkap tuh tetap masih keras, masih ini ya. Keras. Bahkan waktu di Polda itu ya kita sama polisi yang jaga tuh ya ribut terus. Jadi artinya nggak ada yang kita takuti lah waktu itu selain Allah tuh, nggak ada yang kita takuti. Nah setelah berurusan dengan ISIS tadi yang saya katakan tadi itu, baru saya berpikir kok gini ya, belas satu-satu perjuangan kok kayak gini, pasti ada yang salah nih, ada apa nih bilang kan. Saat merasa saya yang benar, orang lain nggak benar, itu kan gimana kan, sedangkan ya Allah aja mengusir setan kan gara-gara itu, karena dia merasa lebih baik daripada Adam gitu kan. Itu saya ada pernah melihat kenyataan seperti itu, saya dikucilkan. Akhirnya saat saya dipanggil oleh lapas untuk menjadi imam di masjid itu, di situ saya merasakan menemukan diri saya kembali seperti di luar gitu. Atau waktu pas belajar agama di pesantren di sekolah gitu di luar. Ya. Kalau di luar kan saya kan waktu sebelum masuk itu saya membina remaja masjid 1 desa, 2 desa gitu kan. Itu saya aplikasikan lagi di dalam. Saya adakan lomba untuk mencari potensi teman-teman di sana. Saya jadi akrab dengan orang-orang luar sekalipun, orang India, orang Palembang, orang Hongkong, lintas agama, lintas negara, akrab, jadi bisa akrab. Saya justru merasa istilahnya diri saya yang dulu loh ini, artinya saya bisa menebarkan Islam tuh lebih nyaman seperti ini. Gitu. Jadi kan sudah, kalau di tingkat kejahatannya, maaf ya Bang, itu kan sudah paripurna ya, dari tahu jaringan narkoba ya kan, meskipun misalkan skala kampus misalnya, tapi kan juga ngeling ke ini ya. Itu kalau di kampus tuh barangnya dari mana Bang? Kalau dari kampus tuh? Kalau saya itu gimana ya, terimanya dikirim, tolong ini kirim ke sini, tolong ini kirim ke sini, tolong ini kirim ke sini. Yang nyuruh siapa yang nyuruh kirim? Waktu itu ada almarhum ya, udah nggak ada, dia ada temen.
orang Aceh. Itu masih satu kampung lah sama Fadil itu. Oh jadi Fadil ini ya kamu. Oh iya makanya Aceh. kita kan sering aktif di sini. Cuma udah nggak ada waktu tsunami kesapu juga dia waktu itu. Juga, Tapi nggak lama kok, saya itu dari 99 sampai 2001. Cuma berapa tahun lah, 2 tahun, 3 tahun lah di situ, aktif di situ. Ya PP juga masih satu jaringan di situ ya. Ya artinya udah paripurna dari situ, kemudian teroris tuh mungkin paling tinggi kali di tingkat kerja karena extraordinary crime. Ya, emang kalau di dalam itu, kalau orang bilang itu katanya kasta ya, kasta yang paling tinggi itu ya emang kasus kita, kasus teroris. Makanya di dalam itu teman-teman dari kasus lain agak segan pada kita gitu. Itu ya. Tapi pun begitu tidak serta-merta kita bangga ya masukan itu ya. Tetap saya jualan martabak, tetap apa bergaul dengan mereka. Di lapas itu ya. Iya, di lapas. Malah dengan begitu kan mereka malah lebih enak ke kita. Jadi pernah ada cerita begini, bukan cerita ya, emang banyak terjadi. Orang udah umur 50 tahun, orang Matraman, orang Pasar Rumput, ada di Papi itu. Mereka ini emang tidak berkesempatan belajar, bahkan untuk bacaan-bacaan sholat aja baru belajar saat itu. Belajar Al-Quran, baca Iqra juga saat itu. Dan yang punya kapabilitas, kapasitas dan mau ngayomin itu adalah para mantan terpidana teroris yang di lapas-lapas itu ya. Jadi bayangkan kalau mereka masih keras ya, yang pasti akan diajak oleh gitu ya. Sebenarnya kan mudah mengajak mereka, mudah banget mudah ngajak mereka, apalagi kalau ada sebutan di sana tuh anak hilang. Anak hilang itu ada orang yang nggak pernah dibesuk, nggak pernah dapat kiriman. Yang kasus narkoba. Kasus narkoba. Atau kasus lain-lainnya. Oke. Itu paling mudah sebenarnya kita rekrut. Saat kita penuhi kebutuhan mereka, ya mereka juga akan memenuhi permintaan kita. Kalau ingin merekrut jaringan untuk kelompok teroris tuh paling enak di dalam lapas ya. Dalam lapas. Supaya keluar tuh udah jadi ya. Udah jadi. Dan itu terbukti. Iya. Cuma kan kalau saya berpikirnya cukup saya lah, nggak usah yang lain. Karena saat saya keluar itu bersama rekan saya di Polres, Pak Dodi itu bagian Bimas. Ayo Pak, kita jalan-jalan kemana? Ke sekolah atau kemana? Kita jelaskan kepada pemuda-pemuda jangan seperti saya. Gitu. Kalau Gojali juga malah saya ajak Afham, saya ajak Pak Jar juga yang memang satu alma mater di Gojali, saya ajak. Saya berikan pemahaman kepada adik-adik kita, anak-anak kita, ya cukup kita lah. Betul. Seperti itu. Sebelum terlibat, Bang Hendi apa kerjaannya apa profesinya? Sebelum terlibat saya di Balai Desa. Oh jadi di desa ya? Di desa. Jadi sejak lulus itu kan 2002 lulus, nikah 2003 awal. Pak Ahmad Dahlan jadi terpilih kepala desa. Dia bilang, bantu saya, ya. Ayo bareng-bareng. 2004 itu desa kami itu satu-satunya desa yang nggak punya kantor. Akhirnya 2009 alhamdulillah desa kami jadi juara 1 se-Kabupaten Bogor. Kita bareng-bareng kita bangun desa kita, dan alhamdulillah sekarang ya antum pernah lihat ya, agak lumayan walaupun posisi kita terjepit gitu, tapi agak lumayan. Desa saya itu potensi alamnya, sumber daya alamnya memang kurang, tapi alhamdulillah sumber daya manusianya cukup ya. Karena nggak terlalu jauh lah sebenarnya akses ke kota ya. Cuma kan kalau kita lihat desa saya itu nggak punya jalan provinsi, nggak punya muka gitu, nggak punya perusahaan, nggak punya apa gitu. Bang, kalau kasus Bang Hendi ya kemudian meninggalkan jaringannya, ideologinya tentang teroris itu, sebenarnya faktor yang paling banyak mempengaruhi itu apa? Faktor pribadi, lingkungan, atau ada upaya dari pemerintah, atau siapa kira-kira? Pertama dari pribadi ya. Makanya Allah bilang kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau pribadinya nggak ini ya susah juga dilakukan intervensi ya. Kalau pribadinya belum mau berubah, dia cuma ngedok aja. Artinya bermuka dua, iya nanti buat lagi gitu kan. Nah itu ya kalau saya emang dari diri sendiri, berawalnya ya tadi saya dikucilkan. Dikucilkan oleh kelompok ISIS itu ya. Ada pertanyaan, akhirnya saya harus berubah. Saya nggak mau seperti ini, saya bilang. Saya berubah, ya alhamdulillah di sana saya membina yang tadi saya katakan, membina teman-teman dari kasus lain, orang tua,
tadinya emang nggak bisa sama sekali baca Al-Quran, alhamdulillah. Pas pulang kemarin telepon, alhamdulillah nih, papi udah bisa jadi imam. Di masjid, Pi? Bukan, di rumah, alhamdulillah. Oh, yang binaan di dalam lapas ya? Alhamdulillah, di sekarang mah anak papi mau dengerin papi. Emang dulu kenapa? Dulu mah nggak mau. Emang kenapa? Dulu kan nyabunya bareng sama anak. Ya alhamdulillah sekarang pas papinya sholat apa segala macam ya. Tapi bagus juga loh Bang. Bang kan Bang Hendy kan udah tahu ya soal orang-orang yang pecandu narkoba ya. Jadi artinya memadukan. Kan sekarang juga trennya ada jaringan narkoba dan teroris ya kan. Karena orang yang teroris kalau nggak merekrut orang narkoba juga nggak punya kemampuan ya kan. Nah Bang Hendy kan dua-dua itu yang kemudian punya pengetahuan soal itu ya. Jadi artinya di sisi lain bisa juga memulihkan orang-orang yang terlibat narkoba, ya kan? Nanti yang yayasan itu nanti kita akan obrolin itu. Kemudian yang juga pelaku-pelaku teroris gitu ya? Iya, insya Allah. Karena kan begini, kebaikan itu kan boleh kita tularkan. Iya. Kalau memang bisa kita berupaya semaksimal mungkin. Dan ibaratnya kebaikan itu bukan hak paten seseorang atau lembaga negara, tapi memang kewajiban setiap individu gitu. Makanya nanti di segmen yayasan itu akan kami ceritakan. Dan sekarang udah clear Bang Hendy sudah berubah. Berubahnya itu jadi apa nih? Nggak kan? Kayak misalkan saya lihat nih Bang, orang-orang yang mantan teroris itu dia perlu transisi atau masuknya kemana? Ada yang lebih nyaman ke Muhammadiyah, ada yang lebih nyaman ke Salafi, ya kan? Ada mungkin ke organisasi-organisasi yang lainnya gitu. Nah, Bang Hendy itu seperti apa? Kalau saya gimana ya? Lebih kepada yang modern lah. Jangan kita nggak mau terlalu klasik, juga nggak mau terlalu salafi, tapi nggak mau juga terlalu apa sih disebutnya plural. Yang mengklaim begitu Hizbut Tahrir Indonesia. Kan dia bilang dia nggak memakai yang tradisional, yang modern juga. Itu Ismail Yusanto yang dia ngomong begitu. Ya, gitu. Nggak gitu-gitu amat lah kalau kita. Artinya kalau saya juga nggak mau terkungkung di dunia salafi, juga tidak mau terlalu plural. Nah, kita ambil pertengahan. Para ini dong, Wali Songo itu sudah ideal belum? Ya, yang ideal kan memang Rasulullah ya. Yang ideal Rasulullah ya. Tapi Wali Songo itu ya jauh lebih baik daripada kita ya. Selalu kita jadikan sandaran lah mereka itu. Kalau saya tanya begini Bang ini lebih nyaman bela negara apa bela agama? Ayo. Kalau saya keduanya itu sebenarnya satu paket ya. Satu paket ya. Paketnya gimana? Bela negara itu nggak butuh dalil loh. Nggak butuh dalil, apalagi bela agama ya kan. Bela negara ini kan memang kenapa sih yayasan saya namakan Hubul Waton Hubul Waton Indonesia kan? Karena emang itu kan bagian kecintaan kita kepada tanah air itu juga emang termaktub dalam hadis gitu. Memang itu juga perintah ya. Kita lihat di itu ijtihad para ulama untuk Hubul Waton minal iman. Kita lihat juga sejarah Rasulullah kan. Dia sangat merindukan tanah kelahirannya gitu. Jadi makanya yayasan yang dibentuk Bang Hendy sama teman-teman ya kan namanya Hubul Waton Indonesia. Jadi mungkin dari benci ke cinta gitu ya. Lu dulu kan benci sekarang ke cinta gitu. Hubul Waton Indonesia. Mungkin kalau zaman dulunya ada film yang judulnya Aci, Aku Cinta Indonesia. Ini beda lagi ininya kan dalam bentuk yayasan Hubul Waton Indonesia. Ya, insya Allah di yayasan ini. Kapan itu berdiri Bang yayasannya? Berdirinya kita legalisasi pengesanan peresmian itu tanggal 21 November. Ini digagas, dibentuk oleh para semua pengurusnya itu mantan teroris ya pengurusnya. Sampai pembinanya juga. Itu semuanya mantan teroris. Artinya kita di sini ingin kembali kepada NKRI dalam bentuk yang terkecil, yaitu masyarakat. Kita ingin coba terjun ke masyarakat itu dalam 5 aspek. Kita berdayakan nanti ekonomi, sosial, pendidikan, lingkungan hidup, satu lagi itu agama. Jadi semua aspek itu akan kita coba berdayakan di masyarakat. Nah, jadi
rencana saya 75% itu pembangunan secara fisik di sana tuh, yang 25% itu karakter. Sebab kan ini udah berjalan Bang ya? Alhamdulillah sudah berjalan. Di mana Bang? Di Kampung Muara, Desa Bojongkoneng. Kalau kita mau nyari itu apa? Itu bisa dikunjungin ya? Bisa. Kita alhamdulillah di sana sudah membuat agrowisata. Agrowisata itu di dalamnya ada peternakan, ada pertanian dan juga ada tempat wisata. Dan itu juga udah berjalan Sudah semua, berjalan alhamdulillah. Kita kemarin sebenarnya belum mulai, baru pemanasan 1 November itu pemanasan kita. Alhamdulillah kita minta sama Allah, ya Allah ramein tempat ini. Tapi Allah kasihnya bukan rame, tapi rame banget. Rame banget. Makanya kita bersyukur terus kepada Allah, bersyukur terus. Target kita alhamdulillah bisa tercapai. Cuman di masa pandemi ini kita juga harus jaga-jaga. Jangan sampai sekarang rame besok langsung. Seperti itu. Juga sekarang ada himbauan untuk ini kan dari pemerintah tentang COVID. Itu bisa diklik langsung di YouTube ya, Leuwi Pangaduan. Langsung keluar kok banyak gitu. Itu untuk kemudian kalau misalkan kita searching di Google, Leuwi Pangaduan itu bisa itu ya. Di situ.